Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Anissa Fitri, NIM 5013121456, akan menyampaikan diskusi 10 mengenai komparasi struktur kurikulum di Indonesia dan negara-negara maju. Pembahasan pertama mengenai refleksi dan proyeksi implementasi pembelajaran kelompok atau disebut dengan kolaborasi. Penerapan pembelajaran kelompok atau kolaboratif merupakan jantung dari pendidikan yang berorientasi pada konstruksi sosial pengetahuan. Secara empiris, praktik ini menawarkan sejumlah kesan, tantangan, dan peluang perbaikan yang patut direnungkan secara mendalam. Kesan implementasi pembelajaran kelompok atau kolaborasi. Kesan utama dari implementasi pembelajaran kolaboratif adalah terbentuknya sinergi kognitif di antara peserta didik. Metode ini berhasil menggeser peran guru sebagai penyalur informasi menjadi seorang fasilitator yang memantik diskusi aktif dan memungkinkan transfer pengetahuan timbal balik atau peer teaching. Kolaborasi juga menumbuhkan rasa tanggung jawab diri di mana keberhasilan individu tidak terlepas dari kinerja kelompok, sehingga secara mendalam mengajarkan kompetensi sosial yang vital. Kendala yang dihadapi. Meskipun secara ideal implementasi pembelajaran kelompok tak luput dari sejumlah kendala praktis. Kendala pertama sering kali muncul yaitu heterogenitas motivasi dan kompetensi peserta didik. Dengan sering ditemukan adanya fenomena free rider atau penumpang gelap yang kurang berkontribusi, sementara beberapa individu yang dominan cenderung mengambil alih tugas. Kedua, keterbatasan alokasi waktu dalam jam pelajaran seringkali tidak memadai untuk proses kolaborasi yang mendalam. Mulai dari perumusan masalah, negosiasi ide, hingga penyusunan materi dan presentasi. Ketiga, kendala dalam penilaian autentik kontribusi individu menjadi tantangan. Sistem penilaian tradisional kerap kesulitan mengukur kedalaman keterlibatan dan perkembangan interpersonal yang dicapai oleh setiap anggota kelompok. Adapun saran perbaikan sebagai proyeksi masa depan untuk mengoptimalkan efektivitas pembelajaran kolaboratif, disarankan beberapa langkah perbaikan yang fokusnya terhadap aspek struktural dan pedagogis. Pertama, yaitu pelatihan fasilitas guru. Guru perlu dibekali dengan strategi fasilitasi yang canggih seperti teknik scaffolding, diferensiasi, dan manajemen konflik kelompok untuk memastikan bahwa setiap suara didengar dan setiap potensi teroptimalkan. Kemudian struktur peran yang eksplisit. Setiap anggota kelompok harus diberikan peran, misalnya sebagai nutulis, timekeeper, juru bicara, maupun peneliti data, yang tugasnya jelas dan bergilir, sehingga dapat menanamkan akuntabilitas individual dalam konteks yang kolektif. Ketiga, penguatan asesmen formatif, mengintegrasikan instrumen penilaian sejawat atau peer assessment dan penilaian diri atau self-assessment yang terstruktur, sehingga memberikan ruang bagi peserta didik untuk merefleksikan kontribusi dan dinamika kelompok mereka, agar hasil penilaian menjadi lebih holistik dan adil. Selanjutnya, analisis komparasi struktur kurikulum pendidikan dasar yang mencakup di wilayah Indonesia, yaitu secara umumnya dan secara spesifik berkaitan di tempat saya mengajar, yaitu MI Hifzul Quran melawan negara maju. Analisis komparatif ini dijalankan dengan menjadikan spirit filosofis dalam modul MPDR 5302 yang mana menekankan pentingnya kajian sistematis terhadap praktik pendidikan global untuk pengembangan kurikulum nasional sebagai kerangka acuan. Perbandingan ditekankan pada struktur dan prinsip pedagogis utama yang terekam dalam 2 artikel ilmiah yang melibatkan negara Indonesia, Finlandia, Korea Selatan, dan Jepang. Aspek yang pertama yaitu prinsip utama. Di Indonesia secara umum prinsipnya yaitu kompetisi, ranking, dan sentralisasi. Sedangkan secara spesifik di tempat saya mengajar, adopsi kurikulum nasional dengan penguatan nilai keagamaan yaitu tahfiz dan Quran. Sedangkan negara Finlandia yaitu prinsipnya adalah kesetaraan, kepercayaan, dan tanggung jawab.
Di negara Korea Selatan, prinsip utamanya adalah pencapaian kognitif tinggi dan juga alokasi dana secara besar. Kemudian, negara Jepang, prinsip utamanya yaitu pembentukan kepribadian utuh dan kemampuan adaptasi budaya. Aspek kurikulum yang kedua yaitu beban belajar. Di Indonesia secara umum, beban belajarnya yaitu sangat tinggi, kurang lebih dari 40 jam per minggu. Kemudian secara spesifik juga sama, di tempat saya mengajar juga sangat tinggi, beban nasional ditambah dengan pelajaran keagamaan yang mana menjadi fokus di dalam tempat saya mengajar. Kemudian Finlandia, beban belajarnya rendah, yaitu 30 jam per minggu. Di Korea Selatan sangat ekstrim, yaitu sekolah formal ditambah les non-formal hingga waktu tengah malam. Dan di Jepang fokusnya pada pengembangan diri, namun tetap menuntut. Aspek selanjutnya berkaitan dengan metode atau fokus. Di Indonesia secara umum dominasi di ruang kelas dengan metode ceramah. Kemudian di MI Hifzul Quran sama seperti umum dengan fokus pada hafalan atau pemahaman Al-Quran. Di negara Finlandia mengedepankan metode pemecahan masalah atau problem solving. Di Korea Selatan berorientasi pada skor PISA atau ujian dan keahlian spesifik. Dan di negara Jepang penanaman identitas nasional dan kedaulatan. Aspek selanjutnya berkaitan dengan sistem progresi. Di Indonesia secara umum ada sistem tinggal kelas dan perankingan siswa. Tugas rutin juga sangat padat. Di MI Hifzul Quran sama seperti umum dengan penilaian ditambah dengan materi keagamaan. Finlandia tidak ada sistem tinggal kelas atau perankingan. Tugasnya juga sangat minimal. Dan Korea Selatan sangat kompetitif dan juga seleksi sangat ketat. Dan di negara Jepang kesempatan yang sama bagi semua warga negara. Adapun aspek pada kualifikasi guru, di Indonesia secara umum minimal D4 atau S1 dan di MI Hifzul Quran juga sama dan ditambah dengan kualifikasi keagamaan. Di negara Finlandia minimal S2 dan di Korea Selatan perhatian dan alokasi anggaran besar untuk guru. Kemudian di Jepang tidak disoroti tetapi profesionalitas sangat tinggi. Analisa komparatif mendalam, struktur kurikulum pendidikan dasar di Indonesia secara umum memiliki ciri sentralistik yang didorong oleh semangat kompetisi dan sistem perankingan. Hal ini pun tercermin dari beban belajar yang sangat padat, sekitar kurang lebih 40 jam per minggu, dan praktik tinggal kelas. Prinsip ini yang berfokus pada pemilahan peserta didik menunjukkan bahwa adanya kecenderungan untuk mengikuti gerakan reformasi pendidikan global atau Global Educational Reform Movement yang menekankan standarisasi dan akuntabilitas melalui tes, meskipun praktek ini justru dinilai memiliki dampak rendah pada prestasi siswa di negara lain. Secara spesifik, tempat saya mengajar di MI Hifzul Quran mengadopsi struktur kurikulum nasional dalam hal pendidikan dasar, namun menempatkan nilai-nilai keagamaan dan tahfiz Al-Quran sebagai diferensiasi dan penguatan inti, sementara secara formal tunduk pada regulasi umum Indonesia. Ciri khasnya adalah penambahan beban belajar dan fokus kualifikasi guru keagamaan, yang secara implisit semakin meningkatkan beban kognitif dan waktu belajar peserta didik dibandingkan dengan sekolah dasar umum. Di sisi lain, negara-negara maju menyajikan model yang kontras. Pada negara Finlandia mendemonstrasikan perlawanan terhadap arus GRM dengan menempatkan kesetaraan dan kepercayaan sebagai pilar utama kurikulum. Struktur kurikulumnya bersifat humanis dengan jam pelajaran yang cukup ringan, tidak adanya sistem tinggal kelas atau kerankingan, dan metode pembelajaran yang berfokus pada problem solving. Keberhasilan sistem ini didukung juga oleh kualifikasi guru minimal S2 yang menunjukkan bahwa kualitas pendidikan tidak berkorelasi linear dengan durasi belajar atau tingkat kompetisi. Di negara Korea Selatan dan Jepang merepresentasikan model Asia Timur berfokus pada pencapaian akademik yang tinggi. Di Korea Selatan menduduki peringkat teratas dalam indeks sistem pendidikan global, menunjukkan komitmen melalui alokasi anggaran besar dan penekanan pada keterampilan kognitif.
Namun, struktur ini menuntut beban belajar yang sangat ekstrim bagi peserta didik, seringkali melibatkan sekolah non-formal hingga tengah malam. Sementara di Jepang menyoroti tujuan pendidikan berfokus pada pengembangan kepribadian utuh dan patriotisme, menunjukkan keseimbangan antara tuntutan modernisasi dan pelestarian identitas budaya. Secara fundamental, kurikulum pendidikan dasar di Indonesia termasuk adopsi spesifiknya di MI Hifzul Quran beroperasi dalam paradigma kompetitif dan beban yang tinggi. Berbeda dengan prinsip kesetaraan dan beban ringan di negara Finlandia, serta kompetisi akademik intensif di Korea Selatan. Kajian ini menggarisbawahi bahwa perlunya pergeseran fokus struktural di Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam semangat pembaruan pendidikan dari input yang didorong oleh kompetisi menuju proses yang menekankan pada humanisme, kualitas guru seperti Finlandia, dan metodologi berbasis pemecahan masalah. Sekian pemaparan terkait dengan diskusi 10. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.